Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Hadriansa. Pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang input data pada Android Studio. Jadi materi sebelumnya kita sudah melakukan pencarian data. Nah, hari ini kita akan melakukan desain untuk input data. Ini adalah materi kelanjutan dari video-video sebelumnya. Oke, langsung saja. Pertama saya akan membuat namanya form. Saya akan membuat beberapa form ya. Jadi di ini namanya formnya adalah tambah activity. Oke. Jadi kita akan membuat satu form layout di dalam res, kemudian layout. Kita klik kanan, lalu kemudian new, kemudian activity, empty activity. Oke, nama activity-nya saya kasih nama tambah activity. Oke, finish. Lalu kemudian kita akan desainkan sebuah form, di mana formnya itu adalah sesuai dengan di pedoman yang sudah saya share ke teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pengaturan-pengaturan. Jadi kita nambahkan text view itu sebanyak 7, plain text-nya itu sebanyak 5, kemudian spinnernya itu adalah sebanyak 2. Oke. Nah, untuk itu kita tambahkan dulu untuk desain formnya di dalam layout. Jadi untuk activity tambahnya, oke, saya tunggu sebentar karena ini proses loading, jadi ditunggu. Oke, jadi kita desainkan formnya dulu. Kita menambahkan beberapa komponen, yaitu text view. Jadi kalau dilihat dari desain yang ada di sini sebenarnya ini ya. Jadi kita memberikan sebuah keterangan text view-nya. Text view ada sebanyak 7 ya tadi ya. 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian plain text-nya itu sebanyak 3 ya. 5. Oke, plain text-nya ada 5, jadi ini saya letakkan di sini. Oke, biasanya ini juga 16, kemudian ini juga 16.
Oke, kemudian jangan lupa layout width-nya mas constraint ini kasih nilai 0 biar dia rapat. Kemudian ini disamakan 16, ini juga nilainya 16. Kemudian layout width-nya juga sama mas constraint. Kemudian text view-nya lagi, ini jaraknya 16 ke atas, kemudian ini juga 16 kiri kanan, semuanya itu isinya 16. Oke, layout width-nya mas constraint, kemudian plain text-nya lagi, ini adalah nilainya 0. Kemudian ini, jadi perhatikan gambar yang di sini supaya Anda bisa melihat lebih jelas. 16, ini juga 16. Kemudian layout width-nya mas constraint, kemudian text yang ke sini 16, ini juga nilainya 16. Kemudian nilainya ini adalah 16 juga. Lalu kemudian mas constraint, lalu plain text lagi. Di 1, 2, ini adalah text view, plain text, text view, plain text, text view. Oke, jadi text view, plain text, text view. Oh, ini spinner. Oke, ini spinner. Saya tambahkan spinner. Oke, untuk spinnernya ini sendiri jaraknya dari text view nilainya 0. Kemudian plain text-nya adalah nilainya 16. Nilainya di sini 16. Kemudian jangan lupa layout width-nya mas constraint, kemudian text view lagi. Ini adalah nilainya 16. Kemudian ini nilainya 16 juga. Kemudian ini juga nilainya 16. Layout width-nya mas constraint, kemudian setelah spinner apalagi, jadi jurusan tempat lahir. Jadi ini, nah kalau dilihat dari database, kita sesuaikan dulu database-nya ya. Jadi kita buka dulu database-nya biar sama, yaitu nama database-nya DB Academic.
Oke, jadi NIM nama jurusan alamat. Jadi NIM nama jurusan alamat, jadi tempat lahir, tanggal lahir ya. Oke, agama ada juga, sudah sesuai ya, jadi kita tambahkan ini, tambahkan lagi plain text-nya. Ini adalah 0. Kemudian ini adalah 16. Kemudian ini juga 16. Oke, kemudian jangan lupa layout width-nya mouse constraint. Kemudian lanjut lagi di test view yang berikutnya, yang kelima. Jangan lupa juga nilainya kiri kanan 16, semuanya sama ya. Kalau yang di atas jaraknya adalah 16. Kemudian ini tidak ada ya, sorry. Yang di bawah tidak ada. Oke, kemudian jangan lupa layout width-nya mouse constraint. Kemudian tambahkan lagi plain text-nya. Oke. Ini text view, layout width-nya mouse constraint. Kemudian di sini nilainya adalah 0. Ini adalah 16. Ini juga nilainya 16. Kemudian plain text yang berikutnya, text view yang berikutnya 16. Kemudian ini juga 16. Lalu kemudian ini juga 16. Lalu layout width-nya jangan lupa 0 dp. Oke, jadi setelah itu alamat ya. Terakhir ini plain text juga. Layout width-nya mouse constraint-nya dirubah 0 dp. Lalu kemudian ini adalah nilainya 0. Kemudian ini adalah nilainya 16. Lalu kemudian ini nilainya juga 16. Oke, kemudian ini nilainya adalah 16. Ini juga nilainya 16. Ini juga nilainya 16. Lalu kemudian layout width-nya kemudian spinner lagi
Ini yang terakhir untuk agama. Nilainya 16. Nilainya 16. Dan di sini nilainya 0. Kemudian button, kita tambahkan button. Ada 2 button ya. Ini semuanya tipenya, widthnya adalah mask constraint jadi 0. Kemudian ini adalah 16. Sama dengan button kedua, nilainya juga 16. Kemudian di atasnya ini sesuai dengan kemauan kita masing-masing aja ya. Oke, desainnya sudah selesai. Sekarang kita rubah ininya, propertiesnya. Jadi teksnya ini adalah name, kemudian ini adalah nama, kemudian ini adalah jurusan, lalu kemudian ini adalah tempat lahir, kemudian ini tanggal lahir, kemudian ini adalah alamat, dan yang terakhir adalah agama untuk keterangannya ya. Lalu untuk plain text itu teksnya dihapus ya, masing-masing plain text itu teksnya dihapus. Oke. Oke, lalu kemudian untuk button, nah button simpan dan tambah, simpan, lalu kemudian button kedua tambah atau kosongkan sebenarnya ya, tambah. Oke, lanjut. Kemudian pengaturan ID-nya. Nah, tergantung teman-teman nanti apakah mau diatur ID-nya atau tidak, itu terserah. Oke, untuk plain text-nya, ID-nya pertama ID name, kemudian ID nama, ID alamat, ID alamat, ID nama, kemudian ID jurusan, lalu kemudian ID tempe lahir, kemudian ID TGL lahir, ID agama, ID alamat, dan yang terakhir adalah spinner untuk ID agama. Oke. Kemudian selanjutnya ini sebenarnya kita bisa memberikan yang namanya hint ya, input name, input nama, dan seterusnya, tapi tidak perlu, cukup seperti itu. Nah, selanjutnya maka setelah kita membuat yang namanya desain form seperti itu, kita masuk ke penyimpanan datanya.
Ini saya lewati, ini yang sudah kemarin. Nah, ini yang perlu kita tambahkan ya, apakah ini sudah ada di dalam konfigurasi ya, apakah ini sudah ada di dalam konfigurasi ini ya. Nah, kita cek dulu di Android kita. Jadi di dalam app Java, kemudian kelas konfigurasinya, oke, sudah ada ya. Lalu kemudian ini adalah untuk program nampil, ini adalah tambahnya. Oke, untuk program tambah. Nah, sekarang kita masuk ke program tambah. Nah, di sini ya. Nah, untuk program tambah, yang pertama yang kita lakukan, kita harus mengenalkan semuanya komponen-komponen seperti spinner, kemudian jurusan agama, simpa, button, dan begitu pula dengan yang lainnya seperti edit text. Oke, yang pertama kita buat namanya dulu pengenalan komponen. Private edit text. Jadi semua komponen edit text itu yang menggunakan itu adalah name ya, ingat-ingat ya, nama, kemudian apalagi tempe lahir, kemudian TGL lahir, dan apalagi alamat ya. Nah, oke, itu yang untuk edit text. Kemudian private untuk yang spinner, jangan lupa itu dikontrol spasi kemudian di enter supaya importnya secara otomatis ya, karena itu Android sudah difasilitasi. Spinner yang digunakan adalah N jurusan, dan saya kasih nama jurusan ya, jurusan dan agama. Kemudian untuk button itu sendiri ya, untuk button itu ada simpan dan tambah. Oke, ada lagi mungkin sudah cukup ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk pengisian dari jurusan dan agamanya ya. Jadi private string and jurusan itu adalah oke, jadi private string and jurusan itu maksudnya array jurusan ya. Jadi di sini yang pertama adalah pilihan, kemudian untuk jurusan kita samakan aja yaitu sistem informasi, kemudian untuk yang kedua adalah manajemen informatika, dan yang terakhir adalah teknik informatika. Itu untuk yang jurusan. Sedangkan untuk agama, oke, agama yang pertama tentu menggunakan pilihan dulu, kemudian Islam, kemudian Hindu, kemudian Buddha, kemudian Kristen, kemudian Protestan, kemudian Konghucu, gitu ya kira-kira. Oke. Oke, lanjut. Kemudian itu untuk yang agama ya, untuk Buddha dan Katolik. Oke, kemudian setelah itu baru kita kenalkan semua komponen variabel di atas. Yang pertama itu adalah name. Itu untuk name itu milik komponennya, ID-nya adalah dengan menggunakan find
UBID r.id.id name. Oke, nama, jadi saya copy paste biar cepat. Nama, kemudian alamat, ini semua komponennya di tag. Kemudian tempat lahir, tempe lahir, tempe lahir, kemudian TG lahir. Oke, kemudian untuk bat spinner, jurusan spinner find UBID r.id. ID jurusan, kemudian untuk agama ID agama, kemudian di sini agama. Kemudian untuk button, simpan komponen button diwakilkan oleh ID simpan. Nah, nanti buttonnya belum saya rubah dulu. ID-nya ya, ini di dalam atributnya ID-nya belum saya rubah, ID simpan, dan untuk tambah ID tambah. Oke, jadi untuk ID simpan, untuk button, dan untuk button yang kedua ID tambah, kemudian ini adalah tambah. Oke, lanjut. Setelah dikenalkan semuanya, baru kita buat yang namanya program simpan dulu. Kita buat dulu program simpan, ataukah menampilkan dulu yang namanya untuk spinner. Nah, oke, kemudian kalau sudah dilakukan, nah di sini kita tambahkan dulu untuk spinnernya ya. Jadi ini untuk menampilkan jurusan pada komponen spinner. Yang pertama adalah final array adapter ya, yang kita gunakan ya, ini final array adapter. Ini saya copy saja, final array adapter untuk yang jurusan. Jadi final array adapter untuk yang jurusan. Final array adapter string adapter. Oke, kemudian new array adapter, dimana di sini menggunakan this Android layout. Sorry, R-nya r.layout, kemudian dot simple item, kemudian n jurusan, r jurusan ya, r jurusan. Nah, begitu pula dengan jurusan dan agama ya. Jadi ini sama, tinggal saya copy saja. Ini adapter yang kedua, kemudian ini adalah R agama. Nah, sebelumnya di situ kita menggunakan
jurusan, set adapter. Ini adapter. Oke, kemudian untuk agama set adapter, kemudian adapter yang kedua. Oke, selanjutnya untuk yang program simpan. Oke, untuk yang program simpan. Oke, untuk program simpan mungkin di video berikutnya. Untuk video untuk pembahasan pada kali ini cukup, jadi ditunggu saja untuk video berikutnya tentang penyimpanan data ya. Oke, coba kita jalankan dulu. Jangan lupa, jadi kalau Anda mau jalankan, yang pertama main aktiviti, tambah aktivitinya dirubah ke sini. Jadi ini saya rubah. Jadi sini adalah tambah aktiviti, ini rubah menjadi cari aktiviti. Jadi yang jalan pertama itu adalah program tambah. Oke, saya jalankan Nox dulu. Oke, kita jalankan Nox-nya, kita tunggu dulu untuk program Nox. Oke, jadi di sini sudah dijalankan. Nah, ini adalah hasil dari program untuk menampilkan jurusan tadi, termasuk dengan agama. Oke, untuk video kelanjutannya itu adalah membahas program penyimpanan data. Di sini masih tahap desain. Oke, cukup untuk video pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.